Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Akindo Channel Video. Ini sekarang saya berada di kampung yang namanya Belempung di daerah Kabupaten Kutai Barat. Sorry, saya nggak lepas helmnya karena cuacanya agak lumayan panas. Jadi saya tetap pakai helmnya. Ini saya sekarang sedang berada di suatu tempat yang sangat spesial. Ya. Spesial seperti apa nanti saya jelaskan. Ya, ini sebuah daerah tepat di Kampung Belempung, itu ada sebuah peternakan yang jarang sekali dikembangkan oleh masyarakat. Ada hanya beberapa saja, ya, ada beberapa saja. Nanti lebih jelasnya akan saya sampaikan. Oke, kita lihat satu persatu. Kita kesini dulu teman-teman. Kita kesini dulu. Kita ngapain? Oke, kita lihat. Ini ada beberapa tanaman. Ini berjejer ya sampai ke sana ya. Ini berbaris ini. Terus sama. Enggak terlalu panjang, kurang lebih panjangnya ya enggak sampai 20 meter, 15-an meter ya. Ini tanaman, ini yang belum berbunga. Nah, di sebelahnya kita bergeser, lihat. Nah, ini tanaman yang berbunga. Apa namanya? Oke, pasti sudah tahu. Bunga matahari. Ya. Indah banget. Nah, ini teman-teman, bunga matahari. Keren kan? Keren, bunga matahari. Banyak. Ya, jumlahnya cukup banyak. Tidak banyak sekali, tapi ya saya bilang cukup banyak karena ini bunga semua nih. Nah, berbunga semua. Yang kuning-kuning itu bunganya semua. Ya. Itu terus sampai ke sana. Di lahan yang tidak terlalu besar, lahannya tidak terlalu besar. Hanya mungkin kurang lebih saya katakan ya, ini 6 kali 10 ya kurang lebih. Mungkin sekitar 6 kali 10 saja hanya, tapi dipenuhi dengan bunga matahari, baik yang masih dalam pertumbuhan maupun yang sudah berbunga, bahkan ada yang sudah mau mati ya, sudah tua maksudnya. Seperti ini kan tua ini. Ini tua ya. Bunganya sudah menurun ke bawah, tidak ada bunga, dia sudah mengering. Kalau yang ini masih segar. Waduh, indah banget ya. Indah banget kita ngelihatnya. Tuh di sebelah sana kuning itu. Itu kuning. Indah sekali. Nah, di samping itu juga ada, ini saya kurang ingat namanya. Jengger ayam ya kata orang ya. Ini jengger ayam ya, bunganya ya. Ini bunga-bungaan jengger ayam namanya, kalau tidak salah. Itu kembali bunga mataharinya ya. Posisinya di pinggir jalan di Kampung Belempung ya, daerah Tunjung, di salah satu daerah di Kabupaten di Kutai Barat ya. Kenapa saya posting ini? Oke, akan saya jelaskan ya. Kita menuju ke suatu tempat yang akan saya jelaskan kenapa saya posting bunga itu. Ini teman-teman. Ini apa ini? Bingung ya? Kayu diplastikin atasnya. Ada kotak-kotaknya. Ya, ini modelnya seperti ini. Ada kotaknya. Ini banyak berbaris. Kalau di sini kurang lebih jumlahnya kalau saya lihat sekitar 20 ya, 20-an, sekitar 20-an lebih. Tapi ada lagi. Nah, itu ada rumah, di belakangnya ada juga ya. Ini adalah peternakan kelulut. Apa itu kelulut? Kelulut itu seperti lebah, tapi bukan penyengat ya, bukan penyengat. Ini. Perhatikan. Ini rumahnya ya, saya dekatkan. Ini yang namanya hewan kelulut. Ini dia ya. Biasa banyak di dalam hutan, orang carinya di hutan ya. Banyak cara untuk beternak kelulut ini. Ini
Kelulut ini diternakan untuk apa? Mengambil madunya. Madu kelulut ini manfaatnya sangat luar biasa ya. Manfaatnya itu bukan cuma nikmatnya manisnya aja untuk dimakan dengan kue atau diminum dan sebagainya, tetapi mengandung vitamin gizi yang sangat luar biasa ya. Kata orang ini lebih bagus ya, lebih bagus ketimbang madu lebah. Madu lebah ya, lebih bagus dari madu lebah katanya. Ini ya. Saya tidak tahu kenapa dikatakan lebih bagus, tetapi memang khasiatnya kata mereka lebih bagus ketimbang madu lebah. Nah, itu tadi pohon apa namanya? Bunga matahari tepat berada di samping peternakan kelulut ini. Ya. Kelulut ini milik salah seorang sahabat saya ya, namanya Pak Marcel bersama istrinya Evelyn ya. Mereka beternak kelulut ini kurang lebih mungkin sekitar 1 tahun ini ya. Mungkin sekitar 1 tahun inilah barang rasa-rasa aja kalau saya perhatikan. Dan untuk memulainya tidak mudah ya, mereka juga melalui proses yang cukup lumayan panjang. Kemarin cara beternaknya di belakang sana, apa perlu kita lihat dulu sebentar ya, yang ke belakangnya nanti kita balik lagi ya. Oke, nah kita sambil berjalan. Nah, ini kita jalan ke belakang. Nah, itu ada juga di sana. Nah, yang kita datangin ini yang ini awal-awal pertama kali mereka beternak kelulut. Nah, posisinya rendah-rendah tempatnya masih. Nah, itu. Nah, ini di antara kebun-kebun karet. Ya, ini banyak kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sekitar kurang lebih lah 20 lah ya. Di sana tadi juga 20-an lebih juga, jadi hampir 50 ya. Seperti ini modelnya ya, di antara karet-karet ya. Kelulut ini menghasilkan madu ya. Kenapa dia diternak? Karena dia menghasilkan madu yang sangat memiliki nilai gizi dan khasiat yang bagus sekali ya, bagus sekali ketimbang malah madu lebah ya, madu lebah. Dan kemudahannya adalah, sambil kita kembali ke lokasi awal, kemudahannya yaitu kalau kita beternak madu lebah itu kan agak ribet. Saya bilang agak ribet gini, kita harus cari induknya ya kan. Terus kita juga dalam penanganannya, misalnya memanennya saja, kalau sudah Anda berhasil, nah kan, itu kan kita tidak bisa sembarangan pakai seperti saya gini, nggak pakai apa-apa tanpa pengaman langsung pergi ngambil lebah ya, sangat beresiko ya, itu sangat beresiko. Ini saya sambil duduk. Jadi untuk memanen madu lebah itu sendiri tidak mudah ya, karena sangat beresiko kalau kita tidak pakai baju seperti pelindung, baju pelindung seperti kalau sekarang di musim Covid itu kayak baju hazmat itu, kita ada resiko ya tersengat lebahnya dan sebagainya. Berbeda sekali dengan kelulut ini ya, berbeda sekali. Kelulut ini tidak menyengat ya, tidak menyengat, tetapi hati-hati, jangan-jangan nanti dia ada masuk ke dalam lubang telinga dan sebagainya, karena dia kecil-kecil ya, kita nggak tahu. Tapi lebih bagus pakai telinganya mungkin agak ditutup sedikit, tapi nggak seberapa sih, jarang sekali terjadi ya, jarang sekali terjadi. Jadi hemat saya melihat bahwa peternakan kelulut ini potensinya jauh lebih bagus lah ya, lebih bagus ketimbang kita mencari ini beternak lebah. Di samping itu mencari hewan ini juga ya susah mudah ya. Kalau kita di kota jelas agak susah kalau carinya di mana gitu, karena binatang ini berkembang biak itu di dalam hutan dan di pohon-pohon. Ya, tidak semua pohon ada beberapa jenis pohon ya memang yang dia suka ya, terutama ya. Nah itu. Jadi kelulut ini
diternakan oleh kawan saya ini kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu memulainya, dan sekarang ini sudah mulai berkembang bagus ya, berkembang bagus saya lihat. Karena dalam satu pohon itu maksudnya satu ini ya, ini yang ada di belakang saya itu, satu tempat itu ya, dia bisa menghasilkan hingga 1 botol aqua tanggung, satu botol aqua tanggung ya. Itu lumayan. Jadi kalau Anda misalnya Anda punya sehingga 50 ternak seperti ini, 50 kotak, seandainya dalam satu pohon itu kotak itu Anda bisa menghasilkan setengah liter atau 1 botol aqua tanggung itu, Anda setiap panen ya, panennya mungkin bisa tiap minggu ya, tiap minggu atau per 2 minggu sekali, itu bisa 50 botol. Anda jual 1 botol 200.000 ya, Anda jual 200.000, atau bisa banyak Anda jual 100.000 saja misalnya ya, itu sudah 5 juta satu kali Anda panen ya. Dan ini peminatnya inden ya, inden. Untuk memenuhi kebutuhan di Kutai Barat ini saja, yang di wilayah yang lebih kecil saja, ini inden ya, inden. Mereka saling tunggu menunggu kapan panen gitu loh. Nah, ini sangat bagus sekali ya untuk dikembangkan, untuk diternakan, karena di Kutai Barat ini, khususnya di hutan-hutan Kutai Barat kan hutannya masih cukup banyak ya. Jadi kita bisa mencari ini di hutan-hutan, tetapi memang perlu kerja keras ya, terutama fisik yang kuat ya. Kalau misalnya dia lebahnya bikin sarangnya di bawah gunung ya, di pohon yang besar, kita harus izin minta dulu sama orangnya, boleh tidak kita tebang pohonnya. Kalau dikasih kita proses, kita tebang pohonnya, kita ngangkatnya itu nggak main-main juga. Kalau dia di bawah gunung bisa siup-siup juga ya kita ya, ngangkatnya itu kalau nggak sampai beberapa orang, kerja keras sekali, susah ya, susah. Tapi kalau seandainya dia posisinya di tempat yang bagus, di pinggir jalan, kita ketemunya, itu enak ya, enak. Tapi yang jelas jangan pakai motor deh. Kalau ada mobil, pakai mobil ngangkutnya, karena nggak mudah juga ngangkut batang-batang ya, batang-batang kayu seperti ini ya. Nah, ini Anda bisa lihat, ini pohonnya ini diameternya besar loh ya, jangan salah, tingginya kurang lebih 1 meter, lebarnya setengah meter ya. Nah, yang saya sorot ini salah satu yang besar pohonnya, batangnya tinggi 1 meter ya, lebar setengah meter. Tinggal kita pikirkan kuat nggak ngangkatnya ya. Nah, yang di sana itu juga tapi kadang-kadang kita juga bisa ketemu yang batangnya agak kecil ya, separuh dari yang saya posting tadi. Nah, ini tapi ya nggak ringan-ringan juga kita ngangkat, karena dari pohon yang hidup, bukan pohon yang mati ya, setengah mati juga. Ini kerja keras yang luar biasa. Kalau Anda tidak punya fisik yang baik untuk ngangkat ini, wah ini berat sekali perjuangannya ya. Nah, tapi ada juga ini yang dia menggunakan batang kecil ya, balok kecil. Nah, ini dia caranya mengambil kelulutnya, binatangnya, terus dia taruh di dalam kotak ini, dia bikin ya, pelihara di situ, kotaknya dia bikin dan sebagainya. Nah, ini bisa juga seperti ini, hanya menurut dia proses perkembangannya agak lambat ya, karena itu kayak memulai dari nol gitu loh. Nah, itu kayak memulai dari nol. Jadi teman saya langsung saja dia ambil pohonnya, dia ambil pohonnya. Nah, kalau ini pohonnya sudah disenso, dipotong, diperkecil, karena kalau tidak diperkecil kemarin nggak bisa diangkat, nggak kuat ya, nggak kuat ngangkatnya. Karena pohonnya terlalu besar, diameternya lebih daripada setengah meter, nggak kuat ya. Nah, ini jadi kelulut ini bagus untuk dikembangkan di daerah-daerah yang memiliki hutan yang masih banyak ya. Kemudian sumber makanannya kan otomatis juga banyak sumber makanannya ya. Kalau di daerah perkotaan sumber makanan saya kurang tahu ya, saya kurang tahu. Nah, adapun bunga matahari tadi, nah ini kembali ke bunga matahari, ini adalah makanan ya, sumber makanan untuk binatang kelulut tadi ya. Jadi dia cari makanannya di sari-sari bunga-bungaan ini. Ada beberapa macam jenis bunga, ini hanya salah satunya saja
ya, hanya salah satunya saja. Ya, ini luar biasa teman-teman ya, sangat-sangat luar biasa. Jadi dia tidak perlu lagi kemana-mana untuk cari makanannya di sekitarnya saja ya. Dan mudah-mudahan nanti ini bisa berkembang lebih bagus lagi. Kalau hanya untuk mau jadi pencaharian sampingan saja, ini saya rasa sudah luar biasa. Ini sebuah tambang emas sebenarnya. Kalau Anda bisa atau kita bisa memelihara ini dengan jumlah yang sangat banyak, Anda bisa sampai 100 pohon, luar biasa. Seperti saya bilang tadi, kalau satu pohon bisa menghasilkan satu botol, Anda bisa hitung panennya setiap kali Anda panen. Ya 100 pohon berarti 100 botol. Kalau dalam 100 botol itu harga per botolnya 100.000, berarti Anda sudah bisa menghasilkan 10 juta. Bagaimana kalau dia harganya Anda jual 200.000 ya? Karena ini kan barang langka dan khasiat lebih bagus daripada yang namanya madu lebah. Ya. Jadi ini sebuah tambang emas ya, sebuah peternakan emas saya bilang ini. Ya. Cukup ada ternakan di samping rumah ya, kalau memang punya halaman yang cukup ya, di samping rumah. Kalau kita di kampung-kampung tanahnya masih agak luas-luas ya, lebar-lebar ya. Ada satu orang punya sampai berhektar-hektar di samping rumahnya ya, atau minimal dia 1/4 hektar ya. Nah, ini teman saya sedang membangun rumah juga di sana, itu ada beton itu, dia membangun rumah. Tadinya dia tinggal di daerah agak sedikit ke tengah kota, sekarang membangun rumah sambil untuk menjaga ternak. Jadi nah, ini luar biasa ya teman-teman ya. Ini sebuah pengetahuan, kita berbagi sumber pengetahuan dari sini untuk bisa dipikirkan untuk rencana hidup kita ke depan mau seperti apa, bahwa tidak perlu harus menjadi seorang pegawai, harus menjadi pegawai perusahaan swasta, tambang ya, atau sawit, atau menjadi PNS untuk bisa dapat hidup lebih baik ya. Bertani dan beternak pun Anda dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Tapi tentunya semuanya tidak dengan mudah begitu saja Anda bisa dapat melakukannya ya, tapi semuanya selalu melalui proses. Nah, proses itulah Anda menjadi apapun selalu harus melalui yang namanya proses. Dan proses itu jika sudah mencapai masa puncaknya, tentu Anda akan lebih nyaman, lebih duduk manis ketimbang Anda harus kesana kemari bekerja ya. Nah ini ya, ini sebuah pengalaman sharing, kita bisa berbagi bersama ya, karena ini sangat luar biasa sekali. Harapan saya kepada kita semua yang muda-muda, berpikirlah untuk tidak bergantung kepada orang lain, harus mencari pekerjaan kesana kemari, tapi kita bisa menciptakan lapangan usaha sendiri ya, untuk kita sendiri, untuk keluarga, maupun bisa juga bermanfaat untuk orang lain. Nah ini ya teman-teman ya, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol dengan si pemiliknya. Ini pemiliknya belum datang, saya nyelonong duluan ke sini, tapi saya sudah telepon bahwa saya sudah ada di sini. Sebentar lagi pemiliknya datang, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng sama dia ya. Oke teman-teman ya, sambil kita tunggu dia datang ya. Nah teman-teman, ini kita lanjut ya. Sekarang itu nih tuannya sudah datang ya, sahabat saya bersama istrinya, tuh istrinya di sana bersama anaknya. Nah itu dia si tuannya sedang ini pas kebetulan beliau ingin memanen ya. Nah kita lihat, kita dekat-dekat nih, ingin memanen kelulut. Ini namanya Pak Marcel nih ya, ahlinya kelulut ya. Jadi nanti wilayah Kutai Barat yang ingin mendapatkan madu kelulut bisa nanti hubungin beliau. Nanti kita sertakan nomornya ya. Nah, jangan lupa kunjungi terus channel ini, Akindo Channel Video. Nah, kita lihat, perhatikan. Ya. Nah, ini masih di plastiknya. Tapi ntar lagi dibuka, kita mau melihat bagaimana sih cara memanen kelulut ya. Nah, itu sudah ada botolnya, ada alat hisapnya. Itu yang baru ini. Suntikan masih baru, steril ya. Steril. Ini buka bungkus ya, jadi jangan dibilang oh ini bekas gitu bergonta-ganti pakai, tidak ya. Nah, tidak, itu steril masih, karena kebersihan adalah yang utama ya. Wah tuh lihat, kelulutnya berterbangan. Ya di dalamnya. Dudu. Bilang orang timur itu dodo ya, luar biasa. Dari sini lebih terang. Teman-teman. Nah ini dia, jelas sekali. Anda lihat. Terus dibuka masih perlahan-lahan.
Oh ya, rumah-rumah seperti rumah-rumah semut kayak kita nonton film-film kartun. Ini dia. Banyak sekali teman. Ini Pak Marcel kalau dipanen kira-kira dapatnya berapa mili nih? Kira-kira sekitar kurang lebih 1 liter. 1 liter katanya. Iya. Gila ini 1 liter. Teman-teman bisa bayangin kalau 1 liter itu hampir penuh botol aqua ya. Yang 1,5 liter itu. Kalau 1 liter itu dijual itu harga berapa? Kita per 250 mili 125.000. Dengerin teman-teman. Per 250 mili 250 mili seperempat liter itu 125.000. Berarti setengah liter itu sudah 250. Tadi saya ngomongnya 250 teman-teman. Tambang emas saya bilang. Ini tambang emas. Asli banget tambang emas ini. Nah ini. Aduh. Ih, banyak sekali. Nah, jadi madunya itu di dalam ini yang bulat-bulat ini ya. Madunya yang di dalam yang bulat-bulat itu nanti disedot pakai alat semacam jarum suntik ya. Jadi tidak semudah itu aja ngambilnya. Sedot perlahan-lahan ya tanpa merusak sarang yang ada ini. Ini sarang madu, penuh madu semua ini. Jadi bilang Pak Marcel tadi itu isinya bisa sampai 1 liter ya. Nah ini bersama sang istri tercinta ini luar biasa ini. Ini pasangan yang saya sangat kagum ya. Salut ya, mereka pekerja keras yang luar biasa ya. Orang yang pantang menyerah dalam hidupnya. Ini harus jadi contoh untuk banyak orang ini. Ini awalnya kalau kita mau sedot kita buka dulu. Untuk biar masukkan ini. Nah dilukain dulu ya. Jadi kita buat begini agar supaya lebah ini tinggal kedepannya ditinggal ngisi lagi. Jadi dia bisa isi ulang lebahnya di sini. Jadi nggak rusak pot madunya. Lanjut. Sep. Keren. Nah kita lihat. Nah disedot ya pakai semacam jarum ini ya, tabungnya jarum suntik itu. Ya, tapi yang steril. Yang masih baru, jangan coba-coba pakai yang bekas ya. Ntar dampaknya macam-macam Anda enggak tahu tuh. Sekali isi lihat ya. Perlahan-lahan memang. Ini harus telaten ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa main sembarangan saja kerjanya. Wes. Kalau dari segi rasa, ini ada beberapa macam rasa. Ada yang manis pahit. Nah, ada yang manis pahit rasanya. Ada yang manis. Ada yang manis asam. Manis asam. Nah, itu apa yang mempengaruhi faktornya itu Pak Marcel? Kalau itu tergantung vegetasinya, apa yang dia makanannya, apa yang dia makan, nektar madunya. Ya, jadi tergantung hewan ini memakan sari bunga apa ya. Nah itu yang sangat mempengaruhi kualitas maupun rasa daripada madunya itu sendiri. Nah itu dia. Saudara-saudara, ini tabungan, ini tambang emas saya bilang ya. Dari tadi saya katakan ini tambang emas. Jadi Anda bisa hitung tadi 1 liter satu kotak ini ya, seperempat liternya sudah 125.000. Setengah liter berarti 250, berarti 1 liternya 500.000. Kalau Anda punya 10 kotak saja yang isinya sampai 1 liter, itu berarti sudah 5 juta Anda dapatkan sekali panen. Ini per berapa lama panennya? Setiap berapa lama? Tergantung. Kalau di musim kemarau seperti ini, kadang saya itu 1 bulan itu bisa 3 kali panen. 1 bulan 3 kali panen, bro. Kalau musim kemarau ya. Kalau musim kemarau itu, dia ternyata ya, musim kemarau itu hasil madunya melimpah ya, melimpah dan sangat bagus sekali ketimbang pada saat musim hujan atau musim-musim lainnya ya.
di musim kemarau. Wah, jadi kalau kita kemarau terus dia panen melimpah dong dia ini. Dan kalau musim kemarau, rasa dari madunya lebih dominan ke manis. Nah, musim kemarau rasanya manis. Paling nikmat rasa madu itu di musim kemarau. Iya. Nah, kemudian khasiatnya, Pak Marcel. Nah, Kalau khasiatnya sangat banyak, bagus untuk kesehatan, sama ini untuk menggantikan sarapan pagi. Kalau saya sering sarapan pagi minum ini sama ada campur buah dikit lah. nah. Oh ya, saya pernah dikasih belia satu botol. Katanya sangat bagus buat yang menderita penyakit mah. Benar Iya, itu? iya, Pak Marcel? betul. Nah, ya, untuk Anda-anda yang punya penyakit mah, ini salah satu solusi terbaik ya dari herbal alami. Kita jangan tergantung dengan obat-obatan ya, karena obat-obatan kan pasti ada dampak atau efek sampingnya ya kalau kita terlalu rutin kita makan. Tetapi kalau ini ada juga efeknya, tetapi kan positif. Iya. Efeknya sangat sangat menyehatkan ya. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi kalau Anda menyadarin bahwa usaha peternakan ini yang seperti saya katakan tadi, ini adalah usaha tambang emas. Sangat mudah kalau sudah berhasil, tapi ya dengan catatan sudah berhasil. Kalau Anda sudah sukses memperbanyak ternak ini tambang emas di samping rumah. Saya bilang ya. Saya sudah bilang tadi hitungannya 1 liter itu hitungannya Anda sudah bisa menjual dengan harga 500.000 per liter. Kalau Anda punya sampai 50 sarang seperti ini, Anda bisa hitung 1 kali panen, berarti Anda punya 50 liter kali 500.000. Hitung sendiri saja ya, saya tidak usah bantu pokoknya. Ya, ambil kalkulator Anda kalau Anda tidak bisa menghitung, atau tanya tetangga Anda kiri kanan berapa hasilnya. Ingat ya, kalau di musim panas 1 bulan Anda bisa 3 kali panen. Dicatat itu 3 kali panen itu. Kalau musim-musim lain mungkin 1 atau 2 kali aja Pak Marcel ya. Oh, iya. Nah, itu karena musim sangat berpengaruh dengan perkembangan madunya sendiri ya. Dan kalau dari segi warna, kalau musim begini dia agak kemerahan. Tapi kalau yang kemarin yang saya panen waktu musim kemarau, dia agak bening. Oh, agak bening. Bening sama harum dia. Harum. Wes. Ya. Ini Anda cari di supermarket manapun sulit ya, kayaknya nggak ada. Saya juga belum pernah lihat soalnya ya. Saya belum pernah lihat supermarket ya. Nah, ini bersama sang istri. Istrinya jangan malu-malu dong. Mengawali hidup dari nol ya, bersusah payah dengan suami tercinta, ini sebuah proses yang luar biasa. Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih kepada mereka-mereka yang memang setia untuk menjalankan apa yang memang harus mereka jalankan ya. Saya ini termasuk orang yang iri lihat mereka, terus terang saja ya. Iri mereka bekerja keras yang luar biasa, dan ini mereka sudah mulai pelan-pelan ya menikmatin hasilnya ya. Ke depan mungkin kita akan kaget gitu. Kita setengah mati, ada yang kerja di tambang, jadi PNS dan sebagainya, bersusah-susah pergi pagi pulang sore, ada yang pergi gelap pulangnya gelap lagi, nggak lihat matahari ya. Hasil cuman segitu-gitu aja. Nah, mereka ini nyantai saja di samping rumah ya, bisa menghasilkan lebih ya. Tapi ya tidak semudah itu juga mengawalinya ya, kerja keras seperti saya bilang tadi. Lu ngangkat batang pohon seperti ini yang bisa panjang sampai 1 meter ya, diameter setengah meter di bawah gunung yang cukup tinggi, kuat gak? Nah itu, kalau saya angkat tangan, asli saya angkat tangan sudah pasti ini. Ini luar biasa ini teman-teman. Ini busanya. Oh, itu busanya, tapi nanti dia lama-lama busanya hilang, dia berubah menjadi madu ya, nanti proses pengambilannya saja. Itu setiap kantong saya katakan yang bulat-bulat itu penuh ya teman-teman ya, itu penuh isinya itu. Ini sudah mau full, sudah mau penuh, padahal masih dikit. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini pemesannya inden gitu. Jadi barang ini
kalau Anda pengen beli di mana atau di tempat siapa itu susah ya, stoknya boleh kita katakan tidak ada, karena yang sedang dikerjakan ini saja ini sudah pesanan orang lain ini ya. Iya. Ini sudah pesanan-pesanan saja. Kalau Anda nunggu, oh tunggu madunya ada nanti ya saya beli, nggak kebagian deh ya, saya jamin nggak kebagian ya. Karena orang lain sudah inden, Pak kalau panen saya sebotol, 2 botol, 3 botol, sudah orang sudah pesan masing-masing ya. Jadi ini hanya memenuhi permintaan saja lagi tinggal ya. Tapi jangan kecewa ya. Kalau memang Anda punya keinginan untuk itu, hubungi nomornya via WA ya, atau telepon langsung Pak Marcel atau istrinya Ibu Evelyn ya, hubungin saja. Nanti begitu ada madunya Anda akan dihubungi kembali, tinggal ambil. Atau kalau perlu tidak terlalu jauh jaraknya pasti akan diantar. Nah, antarnya gratis ya, karena nggak ada Gojek di sini, nggak ada ya, GoPay dan sebagainya itu nggak ada di sini. Nah ini ya, kita lebih dekat lagi, dibolongin dulu. Nah ini sambil ngobrol-ngobrol, ini Lin, ini berapa lama proses ini memeliharanya ini dari awal? Ini pertamanya di bulan 8. Bulan 8 2020. 2020. Bulan 8 berarti kalau sekarang bulan 3 5 bulan ya. Hampir 6 ya. Dari bulan 8 ya. 8. Bulan 8. Setengah tahun ya kita anggap lah ya. Iya. Oh. Tapi ini sudah banyak sudah dipanen. Kalau ini log yang ini mungkin sudah ke hampir mau 7-8 kali saya panen. Wah, sudah 7-8 kali ya. Berapa bulan? 6-7 bulanan ya. 6-7 bulan. Anda bisa hitung tadi saya katakan, Anda kalau sampai dosa banyak ya saya katakan yang gini cuma 10 kotak saja Anda punya peternakan seperti ini yang hasilnya bisa mencapai 1 liter per sekali panennya. Dalam 1 bulan saja Anda punya sampai 10, wah sudah 5 jutaan ya. Itu sudah pasti di tangan itu, kita hitungannya di atas kertas. Apalagi Anda punya lebih daripada itu gitu. Ini ada berapa sekarang? Iya, selesai. Satu kali lagi. 1 kali lagi penuh bilangnya. Ini botol isinya berapa ini? Mili nih? 250. Oh, ini 250. Botolnya botol ini ternyata. Nih, teman-teman, ini penuh ya. 250. Isinya Ini 250 ini, mili. baru ini. Ya, ini baru sekitar di pinggirannya saja ya. Ini belum ke tengah atau pinggiran-pinggiran yang lain, kan keliling ini. Iya. Nah, ini keliling ya. Isi kotaknya tuh keliling. Kalau dari sini agak kurang terang ya posisinya. Cahayanya kurang, cahayanya. Kalau di sini terang, lebih terang dia. Nah, ini itu sudah 250 mili. Nah, itu botol kedua ya. Ini yang Nah, sambil kita skip saja ya supaya tidak terlalu lama. Nanti kita edit-edit supaya kita bisa sambung menyambung. Nah, ini juga teman-teman sedikit info bahwa bukan hanya madunya yang bermanfaat, tapi juga sarangnya ya. Sarangnya juga bilang teman kita tadi Pak Marcel mengatakan bahwa sarangnya juga bisa menjadi sebagai propolis ya. Apa itu propolis mungkin nanti beliau bisa jelaskan sebentar sambil. Kalau propolis itu dia sarangnya yang dia tempat untuk madu, tapi bagus untuk kesehatan juga. Propolis. Nah, setelah habis propolis ada namanya bipolen. Bipolen Itu adalah makanan lebah. Nah, itu nutrisinya sangat tinggi. Tapi kayaknya di bawah, bipolen ini ada di bawah madu ini. Oh, di bawah daripada sarang madunya ini lagi ya posisinya ya. Iya. Oh. Nah, jadi itu manfaatnya bukan hanya di madunya saja, tapi sarangnya juga ya sangat berkhasiat untuk membantu peningkatan kesehatan. Iya, daya tahan tubuh. Mungkin nanti pengelolaannya saja yang bentuknya seperti apa, kalau saya masih kurang paham ya. Tapi kalau Pak Marcel ini ahlinya, nah, itu dia.
Jadi itu saudara-saudara, teman-teman, bahwa ini satu sarang dengan berbagai macam manfaat. Nah, itu dia. Seperti saya bilang tadi, kita tidak ribet, cara panennya sangat-sangat mudah sekali. Berbeda dengan kalau panen lebah madu. Lebah madu kita kadang harus pakai hazmat ya, semacam hazmat saya bilang itu APD, baju pelindungnya itu. Kalau nggak pakai itu kan resikonya juga besar. Nah, kalau ini sangat minim dengan resiko. Nah itu dia. Karena dia bukan lebah yang bisa menyakiti ya, kecil-kecil. Dan ini sangat aman untuk ibu-ibu yang mau usaha ini. Nah, ibu-ibu bahkan anak-anak juga bisa. Nah, kalau anak-anak tapi dengan pengawasan supaya nggak ngerusak malah jadinya. Ya. Nah, teman-teman ya, perhatikan ya. Tadi kan saya bilang tadi saya skip ya karena lama ya prosesnya ya. Nah, ini sekarang yang sudah penuh 3 botol. Nah, ini. Satu botol isinya 250 mili ya. Nah, itu botol keempat ya, botol keempat dari tempat kotak yang sama ya. Berarti bilang Pak Marcel tadi bahwa ini bisa menghasilkan sampai 1 liter. Nah, ini kita perhatikan di sini. Nah, itu botol keempat sudah. Nah, yang akan diisi. Lubang yang masih berisi madu masih banyak. Ya, masih banyak. Nah, ini baru dalam satu kotak atau satu batang tempat kelulut beternak. Di sana masih ada lagi yang lain. Nah, ya, besar-besar batangnya. Nah, ini boleh dikatakan semua isinya penuh. Ya, penuh dengan madu. Semakin besar kotaknya seperti ini bisa sampai 1 liter lebih nih. Yang besar ini bisa 1 liter lebih ya. Kalau dia besar dapat 1 liter lebih. Nah, ini besar nih kotaknya teman-teman nih. Nah, ini bisa lebih 1 liter ya. Itu tadi kotaknya nggak terlalu besar. Itu kalau kurang lebih 20 cm lebih lah ya, 25, kurang lebih 25 cm ya. 40 30. Oh, 30 yang sana. Kalau ini lebih nih. Ini 40-an lebih nih ya. Nah, itu jadi bisa lebih 1 liter. Anda bisa hitung saja kalau per batang ini isinya 1 liter tadi ya. Waduh. Anda duduk manis kalau dia sudah panen. Saya cuma hitung 1 bulan 1 kali panen saja ya, nggak usah banyak-banyak. Tadi bilang Pak Marcel bisa sampai 3 kali panen kalau di musim panas. Kalau di musim biasa kita hitung 2 kali saja lah ya, musim hujan atau apa segala macam itu. Nah, dia 1 kali panen dalam 1 bulan saja ya. Kalau dia punya 50, berarti dia punya 50 liter. Kalau dia dalam ada 50 sarang 50 liter. 50 liter Anda jual 1 liternya 500.000 per liter. 500.000 kali 10 5 juta kali 5 25 juta bro. 25 juta 1 kali panen per bulan ya, per bulan. Anda bekerja ya sebagai pejabat golongan 4A dan sebagainya, itu kira-kira penghasilan Anda berapa? Atau Anda kerja di pertambangan yang perginya gelap pulangnya gelap, itu hasilnya berapa jika dibandingkan dengan ini ya. Nah, jadi ini yang sangat-sangat potensial untuk dikembangkan ya. Meskipun belum tentu ya orang yang mengembangkan itu juga bisa berhasil sukses. Orang kadang-kadang punya kesuksesannya sendiri-sendiri di bidangnya ya. Jadi jangan pernah takut bersaing dengan orang lain, karena rezeki sudah ada yang mengatur ya. Nggak usah ragu untuk Anda memulai sebuah usaha. Tapi tentu memulai usaha itu tidak ada sesuatu yang prosesnya mudah. Semuanya melalui perjalanan yang cukup lah ya. Apapun resikonya dalam sebuah pekerjaan itu pasti ada, tidak bisa tidak ya. Jadi proses ini yang harus kita jalanin ya. Luar biasa teman-teman ya. Jangan lupa ya teman-teman ya, di like, di subscribe, di conteng belnya ya, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lain ya. Ingat sekali lagi, jangan lupa di subscribe, like, dan ikuti terus channel ini. Jadi nih ya teman-teman ya, nah itu kita lihat botolnya sudah mau penuh ya, sudah lebih separuh ya.
Oh, udah hampir penuh juga nih, mau lebih separuh ini botolnya. Nah, ini botol yang keempat, jadi untuk 1 liter tadi ya. Nah, jadi buat untuk teman-teman yang ingin melakukan pemesanan ya, bisa hubungin ke nomornya langsung ya, bukan ke saya tapi ke nomornya langsung. Berapa nomornya Pak Marcel? 0813 0813 4712 4712 7516. 7516 ya, diingat. Tapi nanti saya juga tuliskan di judul ini ya, saya masukkan, bisa hubungin nomornya ya. Tapi jangan lupa juga, ini istrinya beliau ini juga dulu mantan atlet karate loh ya, dulu mantan atlet karate ya, kebetulan dari perguruan Inkai. Pernah juga jadi juara sampai tingkat Kalimantan ya, Kalimantan ya, tahun berapa itu saya lupa. 2007 di Palangkaraya. Di Palangkaraya, saya kurang ingat tahunnya. Kayaknya sebelum 2007 deh. Iya, Kak. Di bawah 2007. Belum, masih mungkin sekitar 2003 2004 itu kayaknya itu. Aduh, Saya lupa ya. 12 tahun yang lalu. Juga pernah bermain di Poprov dan sebagainya, termasuk ya atlet berprestasi ya di zamannya ya. Dan sekarang beralih menjadi petani kelulut bersama suaminya ya. Kalau suaminya ini ini bodybuilding ini. Ya, jadi jangan main-main juga ya kalian ya. Jadi ini mantan-mantan olahragawan yang sekarang beternak madu kelulut, ini luar biasa ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman semua ya, jangan lupa di channel ini untuk di subscribe, ikuti terus channelnya, like and comment, dan bantu disebarkan ya, berbagi ilmu, berbagi rezeki. Sampai ketemu lagi di channel-channel yang berikut. Salam kelulut. Oke. Kalau yang ini berbeda kotak ya teman-teman, dari yang sebelah sana tadi. Ini masih baru ya. Tapi rumah madunya itu besar-besar. Dari yang sana tadi dia besar ya. Dia baru memulai ini masih sekelilingnya masih kosong, dia di tengah-tengah membentuknya. Dan ini koloninya 2 kali besar lipat ya. dari yang biasa. Kurang lebih 2 kali lipat daripada yang biasanya ya. Ini luar biasa. Ini bayangin kalau dia gede-gede semua ini. Ini 2 liter, jangan-jangan isinya satu kotak nih nanti nih. Bisa jadi. Bisa jadi 2 liter ini. Wah, gede sekali. Nah, lihat warnanya. Aduh, kayak buah ya. Kayak buah apa? Anggur ya. Buah anggur ini. Yes. Mantap ini, Bro. Hai.